warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-aliyyul azim. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabiy rasulul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi afdhalus salati wat taslim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu berbahagia sekali Allah masih memperkenankan kita untuk selalu berusaha menambah ilmu, amal dan ibadah kita, insyaallah. Semoga niat baik kita menambah ridhonya, mendapatkan rahmat dan berkahnya yang insyaallah memberkahi kita semua, hidup kita sampai akhir hayat kita, bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Masih di dalam surat Asy-Syu'ara ya. Ayat berapa? 176 ya. 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 Jadi 176 ini sampai dengan akhir kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Lut dan umatnya. Nah, kita ulangi mulai dari 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ya, penduduk Aikah. Aikah itu ternyata bukan nama tempat. Ya, Aikah itu. Ya, ini kaumnya Nabi Syu'aib. Nah, ini dekat Laut Mati kalau sekarang ya. Jadi di timurnya Sungai Yordan. Al-Aikah itu asal maknanya adalah pohon yang rindang. Jadi pohon yang rindang. Nah, kalau di sana kan pohon rindang itu mungkin lebih langka. Kalau kita setiap pohon rindang. Ini yang berada di timurnya Sungai Yordan dengan Laut Mati itu. Ya. Jadi Ashabul Aikah itu penduduk negeri yang di sana banyak pohon-pohon yang rindang. Ya. Aikadzaba ashabu Madyan nabiyahum Syu'aiban. Jadi maknanya bahwa penduduk tadi Aikah di negeri Madyan, negerinya namanya Madyan. Aikah tadi bukan nama negeri, tapi pohon yang indah, telah mendustakan nabi mereka yang namanya Nabi Syu'aib. Ini yang nanti bertemu dengan siapa? Nabi Syu'aib itu bertemu dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa nanti kan diambil menantu oleh Nabi Syu'aib itu. Jadi setelah
selamat dari pengajaran Fir'aun, Jazirah Sinain, lewati sekarang namanya Gunung Katrina, karena di sana ada gereja Katrin di tengah-tengah tengah-tengah Jazirah Sinai, di gunung yang tertinggi di Sinai. Ada gereja. Nah, yang dulu disitulah Nabi Musa tongkatnya setelah membelah laut, kemudian muncullah mata air yang sampai sekarang disebut dengan Uyunu Musa, mata airnya Nabi Musa. Ya. Apa? Ya gereja lama, zaman lama ya. Apanya? Ya, tentu setelah Nabi Musa ya, Nabi Musa. Ya. Jadi setelah Nabi Isa bahkan gereja sana. Kalau nggak salah abad ke 500-an gerejanya itu. Ya. Qala al-aikah bal asy-syajarul multaffu wa hum ahlu Madyan. Al-aikah ini maknanya adalah tadi asy-syajar, pohon yang rindang tadi, wa hum ahlu Madyan, dan ashabul aikah itu adalah penduduk negeri Madyan yang itu adalah umatnya Nabi Syuaib. Idz qala lahum Syuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Sampai 180 Pak. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus maka bertakwalah kepada Allah dan adalah berhati, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu akan katakan itu upah untuk lain dan nyawa. Ya. Ditulis Sabaqo tafsiru. Tafsirnya sudah ada sebelumnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan dakwahnya Nabi semuanya sama. Bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian menjelaskan bahwa para nabi adalah utusan Allah, maka patuhi Allah dan aku. Sementara aku tidak minta upah bayaran dari tugas Nabi dan Rasul ini, karena pahalanya atau upahnya bukan dari manusia tapi dari Allah Rabbul Alamin. Nah, berikutnya ini penyakit yang khas umatnya Nabi Syuaib, yaitu apa? Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Ya. Aufu al-kail itu takaran, al-mizan timbangan. Tepatilah, penuhilah takaran maupun timbangan. Aufun nas huquqahum, penuhilah hak-hak para manusia itu atau umat manusia itu fil kaili wal mizan, dalam takaran mereka maupun dalam timbangan mereka. Jadi penyakitnya hanya satu,
penyakit sosialnya, tapi sampai itu ada kemusyrikan juga ya. Yaitu perintahnya untuk memenuhi takaran dan timbangan ya. Dan memenuhi hak orang. Wala takunu minal mukhsirin, ay minal munkisin al mutaffifin fil mikyali wal mizan. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang mengurangi dan mencurangi. Mengurangi, mencurangi manusia fil kaili wal mizan, fil mikyali wal mizan. Mikyal itu nama anunya apa? Takarannya ya. Kail itu timbangan, mikyal alat untuk menakar, mizan alat untuk menimbang. Wazinu bil qistasil mustaqim. Ya. Aizinu bil mizanil adli sawi. Timbanglah dengan timbangan yang adil dan sempurna, jangan sampai kurang ya. Apa? Ya, saya yakin ada Pak, cuman kayak apa bentuknya kita nggak tahu ya. Ada ya pasti ya. Jadi kalau nggak ada timbangan apa ukurannya apa ya. Kira ada ya, takaran juga ada ya. Kita takaran ada liter, ada apa itu kalau kita ya, pakai batok juga ada kan dulu ya, takarannya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ya Pak. Dan janganlah kamu merugikan manusia ya. pada yang saja Ya. merajailah muka bumi dengan membuat dosa. Ya. Aila tangkusu huquqan nas, jangan kau kurangi hak-haknya orang. Tangkusu mencurangi bi ayyi tariqin kana, dengan cara apapun, dengan cara apapun. Bil hazmi wal ghabni wal awil ghasabi wa nahwi dzalik. Dengan hazm ya, apa istilahnya hazm itu ya, mencurangi timbangan mutakan dengan apa saja itu ya. Al-ghabn itu penipuan, al-ghasab nyolong ya. Al-zazm ya masih jenis dengan itu ya. Yang intinya ketiga-tiganya adalah mencurangi takaran maupun timbangan dengan cara apapun ya. Kalau takaran panjang bisa jadi meteran, senti dan lain sebagainya ya. Takaran tanah ya, bahkan ada hadis juga ya, siapa yang mengambil tanahnya orang itu, jadi tanahnya kemudian batasnya dipindah sehingga dia tambahkan ya. Itu ada hadis khusus, nanti dia dikatakan tuwiko di dia punya di gini kan oleh bumi. Jadi tanah yang dia curi itu nanti dari kiamat akan disiksa dengan itu ya. Ya. Dan ini saya kira kita banyak juga gitu. Apa? Ya. Makanya kalau kita bisa katakan penyakitnya satu, penyakit sosialnya hanya takaran, timbangan, ukuran. Nah, kita semua udah kita jamak.
kita lakukan takaran degradasi, takaran apapun. SPBU ya mencurangi ya. Bangunan itu, bahkan besi beton itu Indonesia pernah mengekspor dulu ke Saudi misalnya. Tapi ternyata kan besi beton yang banci itu kan Mbak ya, didenda, ditolak kembalikan. Apa dulu ya, ada kontraktor Saudi juga Indonesia memborong asramanya tentara di Zohron kalau nggak salah. Ya ini apa, semennya dikurangi dan sebagainya. Dites tembak blus gitu aja. El Nusa kalau nggak salah, El Nusa. Jadi apa kebiasaan di sini dibawa ke sana. Dan di sana antara pelaksana, kemudian pengawas dan perencana itu beda semua ya. Antar negara ya. Perencana itu misalnya Jerman misalnya, pelaksana bisa atur. Kalau pelaksana siapapun boleh, Indonesia juga boleh ya. Turki, Pakistan boleh. Jadi, perencana mesti yang lebih ahli kira-kira begitu, negara maju kan. Nanti pengawasnya nanti Amerika ya. Nah, terus model kita dipakai di sana ya. Konangan tuh ya. Kalau kita masih bisa kompromi kan, nah, kong kali kong antara pengawas dengan pelaksana, bahkan dengan perencanaannya sekaligus ya. Makanya kita di Mina itu ya, mesin truk besar bawa muatan, muatannya biasanya muatan minuman misalnya ya. Itu pemisah jalur itu kadang-kadang diterobos saja kan. Jadi median jalan tapi kan besar median jalannya ya, lebih ini kira-kira. Ini truk bermuatan pindah sini nggak apa-apa, nggak pecah itu. Di sini coba yang ke Malang itu ya, ada pemisah jalur itu, kesenggol ban ada pure gitu apa nama itu? Ya betonnya. Ini aja diayani coba yang lama ini, yang apa penutup apa nih? Penutup got itu. Saya juga heran kok gitu kok dibiarin ya. Itu kita aja nginjak di situ pecah ya. Apalagi kalau mobil pasti blok gitu. Tapi ya kayak gitu juga diterima, heran juga. Itu takaran timbangan yang luar biasa. Apa? Ya, persen sosial dikurangi ya. Yang menteri sosial ya. Menteri sosial ya. Atau menteri sosial Pak. Baru aja menterinya kan baru ya. Belum belum sampai setahun mungkin jabatnya. Ya. Mana tadi ya? Wanahu dan selain sebagainya dan seperti itu ya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ai wala tufsidu fil ardi, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi bi anwa'il fasad, dengan berbagai macam bentuk kerusakan. Mingkot etorik. Apa kot etorik itu? Apa? Begal itu ya. Kot etorik itu ya. Kita nyebut penyamun bapak kita dia. Sekarang jadi begal. Begal bahasa Jawa loh bahasanya itu. Itu apa namanya, bajing loncat itu. Kita kan ada bajing loncat kan ya. Truk dari Tanjung Priuk baru keluar jalan sudah banyak yang mengambil kan itu ya. Ya.
Qat'ut thariq asalnya motong jalan. Motong. Maksudnya memotong orang yang lewat, memotong anunya apa hartanya. Kadang-kadang kita tidak hanya hartanya, uangnya dibabat pisan. Jadi qat'ut thariq ya. Wal ghorah, al-ghorah itu asal maknanya adalah serbuan, serangan. Al-ghorah ya. Ghorah, ada ghoratun jawiyah, serangan udara. Ghoratun barriyah, serangan darat, bahriyah, laut. Tapi kalau pribadi tentu bukan serangan apa namanya ya. Wassalab, as-salab itu merampas. An-nahab sama ya. Salab dan nahab itu sama, merampas milik orang. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat Ya. Ya. Ay khafullah alladzi khalaqakum. Takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kamu sekalian. Alladzi khalaqakum ya. Wal jibillah al-awwalin. Wal jibillah maksudnya adalah khalqul khaliqatil mutaqaddimin. Juga menciptakan manusia generasi yang lalu, generasi yang sudah lalu ya. Al-jibillah al-mutaqaddimin ya. Jibillatul awwalin juga ada istilahnya. Ini jibillatul mutaqaddimin yang sudah berlalu. Qala Mujahid, Mujahid berpendapat al-jibillah al-khaliqah. Asal makna al-jibillah itu adalah makhluk manusia, makhluk manusia. Waknya ini al-umam as-sabiqin, dan yang maksud dengan itu adalah umat-umat yang terdahulu atau umat-umat yang telah lalu. Jadi billah ini apa bentuknya tidak perlu dijamakkan, tapi maknanya sudah jamak ya. Jamak. Seperti kaumun itu tidak perlu aqwam, sudah maknanya pasti jamak ya. Jibillah. Dan takwalah atau takut kepada orang yang telah menciptakan kamu dan juga menciptakan semua generasi sebelummu ya. Dan sudah banyak di antara yang dibinasakan oleh Allah tentunya seperti itu. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah dari orang yang kena sihir. Jadi jawaban kaumnya kepada Syuaib ya. Mereka berkata, sungguh kamu tidak lain hanyalah orang yang kena sihir ya. Ma anta illa minal mashhurin. Kamu tidak hanya orang yang kena sihir. Syuhirat kathiran hatta hulifa ala aqlika, yang berkali-kali disihir sehingga akalmu menjadi tidak berfungsi.
Terjemahan letternya akalmu dikalahkan. Maksudnya karena disihir maka kamu itu Syuaib tidak bisa berpikir dengan normal. Wa ma anta ila basyarum mithluna ya. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Dan kamu tidak paling melainkan seorang manusia seperti kami, dan tentunya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk dalam golongan. Ai anta insanun misluna, kamu ini hanya manusia seperti kita. Walasti bi rasul, kamu bukan seorang rasul. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Ini dhanna ya dhunnu ini dalam Al-Quran ini mayoritas maknanya justru sebaliknya. Ya. Dhanna itu asal maknanya kan mengira, menduga. Tapi dalam Al-Quran penggunaannya maknanya yakin. Ya. Misalnya dalam masalah sholat, innaha wa innaha laki kabiratun illa alal khashi'in. Sungguh sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi yuhsyarun. Dalam surat Al-Baqarah. Orang yang yakin bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi yuhsyarun. Sungguh mereka akan digiring menghadap Tuhannya, dikumpulkan di Tuhannya. Dzanna yadzunnu itu umumnya dalam maknanya justru yakin. Nah, di sini juga begitu nih. Tafsirnya juga yakin juga di sini ya. Wa inna dzunnuka laminal kadzibin. Ai mana dzunnuka ya Syuaib illa kadziban. Kami tidak mengira kamu asal makna harfiahnya, tetapi makna tafsirnya sungguh kami yakin bahwa kamu itu adalah pendusta. Mana dzunnuka illa kadziban takdzibu alaina fataqul ana rasulullah. Kamu bohong kepada kita dengan mengatakan aku adalah utusan Allah. Fa'askit alaina kisafan minas sama' in kunta minas shadiqin. Ini saya nggak percaya, saya menantang. Biasa seperti itu dia. Nabi Muhammad juga pernah gitu. Kalau Quran benar, bahkan minta pada Allah. Minta apa? Minta sisi turunkan azab. Allahumma in kana wal haqqu min indika fa amtir rijarta minas sama' awitina wa azab bi azabin alim. Kalau ini benar darimu hai Allah, maka turunlah hujan batu dari langit dan dari azab. Mereka menantang seperti di sini, tidak sampai itu. Di sini hanya minta dijatuhkan potongan langit. Fa'askit al-kisafan minas sama'. Ai anjil ainal azab qita'an minas sama'. Turunkan kepada kami azab yang bentuknya
dijatuhkan potongan-potongan dari langit. Wa huwa mubalaghun fit takdzib, dan tentu sudah tantangan seperti ini itu maknanya adalah mendustakan yang sangat luar biasa. Mubalaghah fit takdzib itu maknanya adalah itu, mendustakan dengan amat sangat luar biasa. In kunta minas shadiqin, jika kamu benar-benar seorang nabi, seorang rasul tadi. In kunta shadiqan fi ma taqul, jika kamu benar dalam ucapanmu, dalam hal yang kau ucapkan itu. Qala Ar-Razi, dalam hal ini Al-Fakhrul Razi yang punya tafsir Al-Khazin itu mengatakan, wa inna ma talabu dzalika listib'atihim wuqu'ahu, sungguh mereka meminta semacam itu. Kenapa? Listib'atihim wuqu'ahu, karena menurut mereka mustahil akan terjadi. Ada potongan-potongan yang akan turun ke bumi, mustahil, nggak mungkin terjadi. Jadi untuk mendustakan sampai tingkatan seperti itu ya. Fadhannu annahu idza lam yaqa dhahara kadhibuhu. Kemudian mereka menyangka, mengira bahwa kalau nanti tidak terjadi potongan-potongan dari langit yang turun itu, maka terbukti bahwa Syuaib bohong pengakuan sebagai nabi. Jadi seringkali tantangan seperti itu, tantangan yang mustahil dilakukan manusia, mereka tuntut. Nah, Muhammad pernah diminta juga untuk merubah gunung-gunung di Mekah itu jadi emas, jadi kebun-kebun yang subur, ada sumber air yang muncul darinya dan mengalirkan sungai di Mekah. Wah, ya, seperti itu. Fa indaha ajabam Syuaib, maka di situ Syuaib pun menjawab tantangan mereka. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun, ya. Ay Allah a'lamu bi a'malikum, Allah Maha mengetahui tentang segala amal perbuatan kalian. Fa in kuntum tasakun dzalik jazakum bihi, jika kalian itu berhak, tastahiqu itu berhak, mustahik orang yang berhak. Fa in kuntum tasahikun dzalik, jika kamu berhak atau memiliki hak untuk itu, jazakum bih, pasti Allah akan membalasmu dengan hakmu itu. Wa huwa ghairu zalimin lakum, dan Allah tidak akan pernah mendalimi kalian. Kalau itu sudah hakmu, pasti Allah akan berikan tanpa dicurangi, tanpa dizalimi. Wa in kuntum tasahikuna iqaban, tapi jika kalian berhak untuk mendapatkan iqab, hukuman, azab, iqab itu azab ya, hukuman, punishment, iqaban akhar, hukuman yang lain, fa ilahil hukmu wal masyiah, maka yang berhak
untuk menurunkan itu adalah hanya Allah. Kalau dia berkehendak. Ya. Fi ilahil hukmu wal masyiah. Ya. Kalau memang kamu berat seperti itu, maka yang kuasa itu hanyalah Allah dengan kehendaknya. Ya. Qala ta'ala, berikutnya Allah pun berfirman, fakadzabuhu fa'akhadhum 'adzabu yaumidz dzullah. Fakadzabuhum 'adzabu yaumidz dzullah innahu kana 'adzaba yaumin 'azim. Kemudian mereka mendustakan lalu mereka ditimpa azab. Lalu mereka menyembunyikan Allah. Sesungguhnya azab itu adalah azab. Ya. Ai fakadzabu Syuaiban. Dijawab itu mereka tetap saja mendustakan Syuaib. Fa'aqadhum dzalikal azabur rahib, maka mereka ditimpa azab yang sangat dahsyat ar-rahib, ya, yang menakutkan. Azabu yaumidz dzullah, azab pada hari az-dzullah itu mempunyai bayangan jadi karena mendung, dan mereka menyangka itu mendung mau hujan, ya. Jadi azab itu tampak seperti mendung, ya. Dan mereka tentu senang kan dapat hujan, padahal ternyata disebut yaumuz-dzullah, hari bermendung asal maknanya, ya. Wahya sahabah allati adzallathum, yaitu sahabah, sebuah awan yang melindungi, akan melindungi mereka, apa namanya, jadi ada bayangan di bawahnya sehingga mataharinya tertutup. Allati adzallathum. Qala al-mufassirun, para ulama tafsir berpendapat tentang wujudnya tadi, wujud azabnya itu apa? Ba'atha 'alaihim harran syadidan. Allah mengutus atau mengirimkan panas yang sangat. Fa akhadha bi anfasihim, maka awan yang apa, udara yang sangat panas itu menghabiskan napas mereka. Fa kharajnal buyut haraban ilal bariyah. Di dalam roh enggak tahan, kayak enggak bisa bernapas. Itu bisa saja, ya, kalau Allah menghendaki. Jadi oksigennya kita habis karena kepanasan tadi. Fa kharaj minal buyut haraban, maka mereka keluar dari rumah untuk lari meninggalkan rumah karena enggak bisa bernapas dalam rumah. Ilal bariyah, ke lapangan yang terbuka, al bariyah. Fa ba'atsallahu 'alaihim sahabatan adlathum minas syamsi. Nah, Allah pun mengirimkan awan, sebuah awan yang seakan melindungi mereka. Adlathum, ya, minas syams, akan melindungi mereka dari terik matahari, minas syams. Fawajatu laha bardan, setelah itu mereka merasakan dingin yang sangat. Wa nada ba'dhum ba'dan, dan akhirnya mereka saling memanggil, saling menyeru yang lain. Nada ba'dhum ba'dan hatta idza istama'u tahtaha, ketika mereka berkumpul di bawah awan, bawah naungan awan itu,
arsallahu alaihim naran fahtaraku jami'an. Allah pun mengirimkan atau mengutus api yang membakar mereka secara keseluruhan. Jadi menurut para mufassir seperti itu ya. Jadi tidak langsung. Kalau langsung kan boleh dikatakan mungkin enggak kerasa Pak. Langsung mati ya. Ini dibuat demikian rupa ya. Mulai dari tadi apa? Kepanasan, kehabisan napas ya. Kemudian mereka keluar dari rumah mereka dan tidak tahan di dalam rumah, lari ke lapangan terbuka, ternyata ada awan yang melindungi mereka. Ini Ashabul Ahqaf juga seperti itu ya. Mereka merasa senang akan hujan, ternyata itu azab. Azalatu minasama sudah fawajatulah habartan, kemudian dengan payungan tadi, payungan apa namanya, awan tadi mereka kedinginan, sehingga mereka saling menyaru yang lain. Karena kedinginan kalau berkumpul kan bisa hangat, maksudnya seperti itu ya. Hari ini terjadi di mana ya? Di Bosnia. Ya. Kemarin saya lihat di TV itu ya. Para pengungsi yang lari yang dari Afrika, dari Syria dan sebagainya itu ya. Sekarang ini lagi kedinginan, berselimutkan salju. Mereka asalnya kan bukan daerah dingin itu, dari Afrika. Syria masih ada salju, Afrika nggak ada salju. Sekarang ini pengungsi di Bosnia lagi nggak biasa pakai pakaian untuk dingin semacam, bisa dibayangkan gimana. Ya, karena dingin tadi mereka saling menyeru, ayo kumpul begitu biar hangat ya. Maka ternyata berubah menjadi api ya. Berubah menjadi api yang membakar mereka. Wa kana dzalika min a'zamil azab. Dan dengan begitu maka mereka mendapatkan azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Walihada qal, oleh karena Allah pun berfirman, innahu kana azaba yaumin azim. Ai kana azabu yaumin ha'il. Yakni bahwa azab pada itu azab yang sangat agung, sangat besar, sangat dahsyat. Azimun fi syiddati wal haul. Agung di dalam menyengsarakan mereka dan juga haul yang menakutkan mereka. Al-haul itu segala yang menakutkan, jawabannya ahwal. Ada salat yang Allahumma sholli ala sayyidina salatan tunjina min jamihil ahwal. Ahwal sesuatu yang menakutkan, jamak dari haul. Kalau haulun lain, haulun tidak ada daya, la haula wala quwwah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kalau haulun segala yang menakutkan, termasuk genderuwo itu bahasa Arabnya haul. Sebetulnya ada nggak genderuwo itu? Ada nggak Pak wujud genderuwo itu? Kalau nggak ada ya. Sekarang banyak, saking banyaknya orang takut orang genderuwonya Pak ya. Tapi dulu tempat saya itu ada yang digondol genderuwo gitu. Dan biasanya orang habis digondol genderuwo itu kayak orang goblok gitu, orang goblok gitu. Dan itu apa namanya? Ditabui apa namanya? Apa tabu pakai tabuan apa ya? Apa? Dal dapur ya.
Sebenarnya biasanya nanti dijatuhkan itu ya. Di tempat saya dulu di apa namanya ini, pernah di tempat saya mungkin tahu ya. Dulu ada namanya Pak Supar ya, timurnya Mbak Haji Ikhwan itu. Ada nangka besar. Itu tahu-tahu di situ anunya. Nah, tapi sekarang sudah takut dengan banyaknya manusia mungkin ya. Jadi dulu memang ada semacam itu ya. Hilang ternyata dari dijatuh dari pohon tapi nggak mati. Anak perempuan lagi betulnya, pembantunya ya Mbak Haji Ikhwan itu siapa ya? Pak Mahmud tahu ya? Mahmud Panjenggaro ya? Ya, itu. Jadi dulu di desa saya banyak orang yang seperti itu ya, tidak hanya satu ya, yang digondol dulu istilahnya, dulu. Sehingga malam-malam tuh, nanti akhirnya ketahuan juga dia. Tapi biasanya setelah kembali rotok ngengkeleng gitu, jadi kayak nggak normal gitu. Ya. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya maka yang demikian itu benar-benar terdapat pada kekuatan Allah. Tapi kebanyakan tidak Ya. Inna fi dzalika ayatan wa ma kana aktsar mu'minin, dan sungguh ya, wa inna rabbaka lahwal azizur rahim, dan sungguh Tuhanmu ada yang maha perkasa namun juga maha penyayang. Wa ilahuna yantahi akhirul qisas as-sab'. Jadi sampai di sini maka sampai kepada akhir kisah-kisah yang ada dalam surat ini, yang jumlah as-sab' jumlah 7 kisah. Allati ukhiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini akhir dari 7 kisah dalam surat ini yang diwahyukan kepada Rasulullah, li sarfihi anil hirsi ala islami qaumihi, untuk memalingkannya agar tidak berusaha untuk mengislamkannya. Maksudnya apa itu? Karena tugas Nabi siapapun termasuk Muhammad itu tidak mengimankan. Tugasnya hanya mengingatkan saja. Ya. Jadi kisah semacam ini seakan Nabi Muhammad diingatkan, tapi ingatkan yang menghibur. Menghibur gimana? Ya. Karena umat terdahulu tetap durhaka pada Nabi dan Rasul, itu Nabi tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena tugasnya tidak sampai mengingatkan, mengimankan atau mengislamkan. Nah, di sini kepada Nabi Muhammad itu kalau mendapati umatnya tidak mau beriman, itu menjadi beban pikiran 24 jam. Kenapa? Saking sayangnya. Jadi terbayang betapa sengsaranya nanti mereka di hari kiamat itu. Ini beban pikiran Rasulullah 24 jam karena kasihan. Bahkan pada saat sakaratul maut, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memohon kepada Allah karena merasakan sakit yang paling puncak itu adalah pada saat sakaratul maut. Sehingga beliau masih berkenan untuk memohon kepada Allah agar umatnya dibebaskan dari penderitaan sakaratul maut
dan kalau boleh beliaulah ditimpakan kepada beliau saja. Makanya ketika mendengar wafatnya dia ummati as-shalah itu. Saking ibanya kepada umatnya sampai seperti itu. Kemudian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang ayatul itab. Apa ayatul itab itu? Ayat-ayat teguran. Ayat teguran. Bukan teguran karena salah, tapi maunya melebihi sekedar tugas. Jadi tidak cukup mengingatkan tok, karena melihat umatnya akan menderita, maka berusaha untuk mengimankan. Banyak saya lihatnya. Jadi teguran bukan karena salah, bukan karena dosa, tapi melebihi sekedar apa yang diwajibkan. Misalnya fala'allaka ba'sun nafsaka ala athamin lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bisa jadi kau Muhammad akan membunuh dirimu sendiri lantaran memikir mereka tidak mau beriman. Surat Al-Kahfi fala'allaka ba'sun ala atharihim. Bisa jadi engkau akan bunuh dirimu karena kau berpikir yang luar biasa tadi, lantaran mereka tidak mau beriman. Dan cerita Syu'ara dulu saya ada juga di awal dulu ya. Fa'allaka ba'un nafsa alla yakunu mu'minin. Di awal Syu'ara ingat saya. Hah? Apa? Ada di sini ya? Oh iya. Iya. Nah, ini yang surat apa? Surat Al-Kahfi yang ini. Kalau yang surat Al-Kahfi ini surat yang surat Asy-Syu'ara ya. Nah, surat Al-Kahfi ada tafala bana ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Li sorfi anil khirsi ala islami qaumihi, untuk memalingkan beliau atau katakanlah untuk menghentikan ya, beliau dari usahanya untuk mengislamkan umatnya ya. Wa qati rajaihi, dan memutus harapannya, wa daf'i tahassurihi ya, dan menghadang tahassur apa? Penyesalan mereka. Penyesalan Nabi Muhammad kok enggak berhasil saya mengislamkannya. Wa fi tahassuri alaihim kama qala fi awal surah, sebenarnya di awal surat ini la'allaka ba'un nasa alla yakunu mu'minin. Bisa sih kau akan membunuh dirimu sendiri atau membinasakan dirimu sendiri gara-gara mereka tidak mau beriman. Fafiyah tasliyatun li Rasulillah. Maka di dalam ayat semacam ini ada penghibur, tasliyah itu penghibur atau hiburan bagi Rasulullah, wa tahfifun an ahzanihi wa alamihi, dan meringankan kegelisahannya dan rasa sakit hatinya melihat umatnya tidak mau beriman itu. Wa inna ma qurrira fi nihayati kulli qissatin qaulahu, dan sungguh di setiap akhir kisah selalu diulang-ulang. Qurrira diulang-ulang, karir ulangi. Tapi ini seringkali di tafsir bahasa Arab ya, atau dalam tahfidz itu peserta karir itu sebenarnya kalau dalam di tengah bahasa Arab itu kasar ya. Karena merintahkan ulangi, minta diulangi pertanyaannya ya. Orang Arab ditambah min fadlik ya. Jadi
tolong ulangi, itulah bahasa Indonesia kira-kira. Atau atas kerelaan-Mu tolong diulangi. Bahasa untuk memperhalus min fadlik, karim min fadlik, tolong diulangi. Wa innama kurrira fi nihai kulli qissatin, dan sungguh diulang-ulang di dalam akhir setiap kisah itu firman inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi ayat yang semacam ini diulang-ulang setelah selesainya kisah-kisah. Wa inna rabbal azizur rahim liyakunu dzalik ablaq fil i'tibar, agar menjadi pelajaran yang sangat mendalam, ablaq fil i'tibar. Wa asyadu tambihan, dan peringatan yang keras lidzawil qulubi wal absar, bagi mereka yang zawil qulub ini sebenarnya dimaksud bukan bagi yang punya hati. Al-qulub maksudnya pikiran, bagi mereka yang berpikiran ya, dan berpenglihatan yang benar. Nah, dalam Al-Quran itu qulub itu litadabbur, untuk berpikir, untuk merenung. Kalau hati itu bukan untuk berpikir, hati itu untuk merasakan biasanya kan ya. Kalau ada yang mendengar suara gergaji yang panjang Pak, pakai orang tuh. Gergaji apa itu ya? Itu kalau dikikir Pak, pikir gimana bunyinya? Rasanya kan kayak hati itu kayak teriris gitu kan ya. Itu hati seperti itu. Ya. Tapi qulub itu untuk berpikir. Namun kita wantem kromo semua maknanya qalbun mesti hati ya. Hati. Afala tadabbun Quran amala qulubin, tidak mereka itu merenung Al-Quran apa qulub mereka tertutup, langsung hati mereka tertutup. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati, punya qulub tapi tidak digunakan untuk memahami tidak dengan hati tapi dengan sudah kadang salah kaprah gimana lagi ya. Dan banyak sekali salah kaprah kita seperti itu ya. Baik, di al-qulub itu di dalam Quran lebih banyak maknanya adalah otak, meskipun makna aslinya adalah jantung. Qalbun asal maknanya jantung. Dalam bahasa Inggris itu juga heart itu jantung, tapi kita juga diartikan hati juga. Jadi serangan jantung itu heart biasanya digunakan bukan yang lain ya. Jadi heart itu jantung. Kalau qalbun, kenapa itu qalbun? Karena qalbun asalnya bolak-balik. Jadi jantung yang nyata kolab. Kalau hati enggak diam aja hati. Hati itu fungsinya untuk menetralisir racun. Saya sampai pernah konsultasi pada ahli dalam, dokter Sarwo sudah meninggal, profesor juga waktu itu. Ya. Saya tanya, apa betul fungsinya untuk berpikir? Tidak. Fungsinya hati itu menjaga metabolisme tubuh, dan kedua menetralisir racun. Karena racun ada yang kita makan itu ya, kalau masih dalam batas kemampuannya hati masih akan kalau enggak ya gitu, bisa kalah gitu. Jadi itu fungsinya hati itu dua, menetralisir racun dan satu lagi menjaga metabolisme tubuh. Sampai sulbis ternyata ya.
Al-balaghah barangkali singkat ya ini. Tazammanil ayat wujuhan al-balagh wal badi' nujiz wa fi ma yali. Seperti biasa ayat-ayat tadi ya mengandung berbagai aspek balaghah dan ilmu badi', ilmu estetika bahasa yang kami ringkas sebagai berikut. Nujiz wa fi ma yali. Itlaqul wa iradatul ba'di. Maksudnya ya, yang disebut seluruhnya padahal yang dimaksud hanya sebagian. Yang seperti biasanya namanya majas mursal. Kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Mereka mendustakan para utusan Allah, padahal ini hanya Nuh saja. Nuhan wa in ma dzakara bi sighatil jam'i ta'ziman. Sementara ya tidak apa namanya Nuh yang disebutkan, tapi juga seluruh utusan didustakan. Bisa dijawab dengan mursalin, tidak rasul saja dengan bentuk jamak, ta'ziman lahu wa tambihan, sebagai mengagungkan para nabi dan rasul itu, wa tamhihan, dan memberi peringatan ala anna man kadzdzaba rasulan, seorang yang mendustakan seorang rasul faqad kadzdzaba jami'al mursalin, maknanya sudah sama dengan mendustakan seluruh rasul ya. Jadi yang dimaksud satu rasul Nuh saja, tapi disebut jamak. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa dosa yang sangat luar biasa, karena mendustakan seorang rasul sama mendustakan semua. Dalam Al-Quran juga membunuh satu orang sama aja membunuh seluruh umat manusia. Sejak zaman Nabi Musa. Ada maksudnya ini menolak ya, padahal bentuknya pertanyaan. Nanti coba ingkari. Al-isti'arah al-latifah, ini majas ya. Kalau kita dalam bahasa majas isti'arah itu ya, isti'arah menggunakan lafaz tidak dalam makna yang sebenarnya, tapi menggunakan makna majazinya. Faftah baini wa bainum fathan. Ayo hukum bainana wa bainum bi hukmikal adil. Putuskanlah antara kita dan mereka dengan hukum yang adil. Ista'arul fattah lil hakim. Jadi kata fattah itu kan Allah, fattah ya, yang bisa membuka segala urusan, segala kesulitan ya. Ini sebenarnya tidak pernah Sa'arul fatah untuk digunakan untuk yang pemutus hukum lil hakim ya. Wal fatku lil hukmi di annahu yaftahul mughlaq, dan asal fatah itu membuka apa? Buka yang tertutup.
Tapi bertutur dari semua urusan, dari suatu urusan. Fafi isti'aratun tab'iyah, makanya namanya dalam ilmu bayan ini, bayan adalah isti'arah tab'iyah. Isti'arah tab'iyah. Ya. Nanti ada yang asliyah, ada yang tab'iyah. Yang ketiga al-isti'arah, yang keempat at-tibak, tibak sering. Dua kata yang berlawanan disebut tibak. Besar, kecil, tua, muda, ya, tibak. Al-jinas baru tam. Jinasi asal kakar katanya sama, tetapi tidak seluruhnya sama. Ya. Goyutam. Kalau jinas utam yang sempurna berarti memang semuanya sama. Ya. Kola dan kolin dari kola semua dia. Al-awal minal qol wasan min kola idza abghadha. Jadi yang pertama itu kola yang maknanya ucapan, berucap. Tapi yang kedua wasani min kola. Jadi bukan kola, bukan kowala, tapi kolaya. Yang maknanya abghadha, membenci. Membenci ya. Al-itnab, itnab itu ungkapannya lebih panjang daripada isi. Kalau ijaz lawannya pendek, ijaz memendekkan atau meringkas. Jadi padat apa namanya? Padat isi ya, bukan padat redaksi. Itu kalau ijaz. Kalau itnab redaksinya panjang, isinya jekedek saja ya, seperti itu ya. Yang sama-sama namanya al-musawat. Ini ilmu bayan juga ya. Jadi antara redaksi dengan isinya seimbang. Itu namanya al-musawat. Musa asal maknanya persamaan ya. Ijaz meringkas, itnab memperpanjang ya. Auful kaila wala takunu minal muksirin. Di anna wafa'al qail, jadi memenuhi takaran, huwa fi nafsi nahyun anil khusran. Nah, itu pada akhirnya sudah melarang dari pencurangan atau merugian orang. Jadi masih auful qail maknanya berikutnya sudah katut, jangan sampai merugikan. Jadi ada itnab. Wa fi faidatuhu, manfaatnya ziyadatu tahdzir minal udwan, menambahkan atau men-stressing peringatan tahdzir minal udwan, dari pelanggaran yang melampaui batas ya. Udwan itu tidak hanya permusuhan ya. Jadi tadi timbangan dikurangi ya udwan itu kan nambah ya udwan juga, jadi melampaui batas yang wajar. Nomor 7 al-mubalaghah, innama anta minal musahharin. Mubalaghah ya. Jadi menyangatkan, men-stressing. Wal musahhar mubal manil mashhur. Musahhar itu lebih keras, lebih tegas daripada mashhur. Mashhur itu disisir. Musahhar kamu sangat-sangat diracuni dengan sihir. Tawafuqul fawasil mura'atan li ru'usil ayat. Tawafuqul fawasil, fawasil jamak dari fasilah. Fasilah asal maknanya pemisah. Ayat Al-Qur'an itu ya, akhirnya itu ya disebut fasilah. Kalau dalam puisi disebut qafiyah. Di setiap akhir ayat itu pasti bisa disebut sebagai fasilah. Ya. Oh, terbaik rasul ayat ya. Jadi rasul ayat setiap akhir ayat, tapi kadang-kadang ya sampai akhir ayat itu masih belum sempurna. Itu rasul ayat bisa seperti itu, bisa sempurna. Tapi kalau fasilah itu akhir yang pasti kalimatnya sempurna. Ini tidak terikat dengan kalimat berikutnya.
itu fasilah. Kalau sedang setiap akhir itu namanya ra'sul ayah. Nah di sini tawaful fawasil, jadi keserasian akhir ayat, yufsidun yuslihun ardalun, ya. Jadi seperti sajak itulah ya. Nah, ini ru'usul ayat setiap akhir ayat. Tapi fawasil tadi pemisah. Kalau kalimat sempurna sini dengan sini kalimat yang lain sempurna, maka fasilah namanya. Di samping juga ra'sul ayah. Jadi yang berfungsi dua, ra'sul ayah dan sekaligus fasilah. Ada yang fasilah saja ya, tapi bukan ra'sul ayah. Jadi kadang berlanjut berikutnya. Para Bapak-Ibu, saya kira ini kajian kita hari ini sampai 191. Intinya ini tadi adalah akhir daripada umatnya Nabi Syu'aib tadi. Syu'aibnya ya. Umatnya Nabi Syu'aib ya. Yang pelanggarannya adalah pelanggaran takaran timbangan, dan itu juga dilanggar oleh umat Muhammad, dirangkap dengan yang lain-lain ya. Kemusyrikan ya tetap ada ya. Kemudian yang namanya dusta itu tidak hanya takaran ya. Takaran timbangan juga iya, dusta kesaksian, dusta dalam apalagi sumpah dan sebagainya ya. Dilanggar semua, tapi kenapa kok tidak dibinasakan umat terdahulu? Jawabnya karena Nabi diutus rahmatan lil alamin. Kemudian Allah berkenan untuk menunda azabnya umat Nabi Muhammad di dunia, tidak diazab, ditunda sampai akhirat ya. Maka kita tidak ada azab umat Muhammad ini. Yang ada hanyalah musibah, ya, bala itu. Itu sifatnya lokal. Sebab kalau azab semuanya habis, tidak ada yang tersisa. Seperti umatnya Nabi Syu'aib pun habis, Nabi Nuh habis, umat Nabi yang lain juga habis. Apa? Belum, masih banyak yang hidup, masih banyak yang hidup dari yang mati. Itu habis, bahkan makhluk lain ikut habis. Mata raqa'i min dabbah gitu ayatnya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang melata di dunia yang tersisa. Kalau azab dunia itu seperti itu. Kecuali diselamatkan kata Rasul dan yang beriman biasanya, Islamnya habis. Jadi kita ini hanya seperti cubitan kasih sayang aja Pak. Itu umat ini ditunda hari kiamat. Kok kita mengadakan muhasabah bertobat dibatalkan, malah nggak ada. Apa? Ya nanti di akhirat nanti, tidak di dunia. Umpama di dunia nanti bentuknya peringatan kecil-kecil saja. Ya. Bisa saja orang zalim itu kadang-kadang di dunia kuburannya nggak cukup ada. Kuburan dipanjang lagi nggak cukup, mana itu? Saya tekuk akhirnya itu. Ada yang seperti itu ya. Ada yang ininya apa namanya? Biasanya kuburan itu kan mesti lebih tanahnya. Ada yang kurang, ada itu aneh kan. Itu salah satu biasanya pencurangan dalam masalah takaran tanah tadi. Dikuburkan golek di tanah lain ini masih kurang lagi, ada seperti itu. Itu belum azab, baru tanda-tanda saja ya. Azabnya di sana nanti ya. Saya ini Bapak Ibu sekalian, dan hikmah dan manfaat kita semua tentu wallahu alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka minan nar. Allahumma tsabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarinal kufra wal fusuq wal 'asyan.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وجميع المرض والطاعون والفتن ما لا يغفر غيرك إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من المنافقين الظالمين ومن الصهاينة الشيوعيين برحمتك يا أرحم الراحمين وأنزل بأسك عليهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.